Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, mahasiswa di kelas, soal polemik jabatan presiden 3 periode. Sahabat pembelajar, jabatan presiden di dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen di pasal 7 bunyinya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7 ini menurut asbabul nuzulnya begitu, kalau dalam bahasa pesantren itu keluar karena amandemennya itu dilakukan karena pengalaman Indonesia di masa pasal 7 yang lama yang memungkinkan presiden dipilih untuk berulang-ulang sampai ada presiden seumur hidup. Begitu juga kemudian Pak Jenderal Besar Pak Harto sampai kemudian berulang-ulang dipilih kembali karena norma di dalam pasal 7 yang memungkinkan itu terjadi. Tetapi setelah kemudian dilakukan perubahan, maka pasal 7 tegas sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi tidak ada sebetulnya tafsir lain konstitusi kita pasca amandemen bahwa presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat dalam jabatan yang sama hanya 2 periode saja. Lalu kemudian ketika polemik ini muncul, bagaimana kita melihat dari optik hukum tata negara? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya ingin melakukan pendekatan bahwa konstitusi hadir sebagaimana yang dikatakan Carl J. Friedrich, konstitusi dan konstitusionalisme itu hadir dalam rangka membatasi kekuasaan negara. Nah, konstitusi hadir untuk membatasi kekuasaan. Ini sama dengan pandangan atau sebangun dengan pandangan Lord Acton yang mengatakan bahwa power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung bersalahguna, cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut itu pasti akan dikorup atau akan disalahgunakannya itu potensial. Karenanya konstitusi itu kan, undang-undang dasar itu membatasi kekuasaan. Salah satu yang dibatasi adalah masa jabatan presiden. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pendekatan sejarah kita, itu menunjukkan bahwa tidak jelasnya pengaturan yang membatasi 2 periode saja membuat kemudian presiden menjadi cenderung untuk terus melanjutkan kekuasaannya, dan itu didukung oleh patron-patron politiknya, didukung oleh partai-partai politiknya untuk memang melanggengkan kekuasaan. Nah, yang ketiga yang mesti kita juga pahami bahwa ketika norma-norma ini sudah jelas, adakah kemungkinan untuk dilakukan perubahan? Meskipun pasal 37 memungkinkan perubahan, tetapi secara realitas politik sekarang, dalam pandangan saya, itu cenderung agak susah untuk merubah. Pertama, ketika ada inisiatif untuk melakukan perubahan, tentu di tengah masyarakat terjadi diskursus yang pasti berhadap-hadapan, dan ini akan membuat kita tidak produktif. Apalagi di masa ketika pandemi ini dan perekonomian kita sedang berada di titik nadir, tentu juga perekonomian internasional. Karenanya dari sisi konstitusi sekalipun dimungkinkan pasal 37, tetapi dari sisi realitas politik itu agak sangat susah. Lalu bagaimana kemudian dengan kemungkinan dilakukan perubahan melalui kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan? Itu juga menjadi sangat tidak mudah dan tidak mungkin. Mengapa begitu? Karena kondisi sekarang ketika keterbukaan informasi, kebebasan untuk menyampaikan pandangan, akan kemudian diskusi mengenai kemungkinan kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan digunakan
sebagai sarana atau sebagai jalan untuk melakukan perubahan pasal 7 itu juga menjadi tidak mungkin. Apalagi kemudian ada Mahkamah Konstitusi yang sangat kemudian memungkinkan ketika melakukan perubahan undang-undang yang mengatur tentang kepresidenan, lalu kemudian diajukan, itu pasti akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi juga penjaga benteng terakhir lah konstitusi Indonesia. Saya pikir itu dari sisi apapun diskusi atau polemik mengenai pasal 7 itu sebaiknya tidak dilanjutkan, sebaiknya dihentikan, karena secara konstitusional, filsafat konstitusi, lalu kemudian realitas politik dan mekanisme Mahkamah Konstitusi bagi saya jalannya kecil, tidak seluas atau selebar atau sebanyak jalan ketika kita menuju ke seberang lautan sana. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.